Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rizky Saputri, NIM 2024 1010-2070, Program Studi Teknologi Informasi, kelas Jaringan Komputer D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jawaban saya tentang soal yang diberikan pada UAS Praktikum Jaringan Komputer D, bagian NIM genap. Untuk soalnya, perusahaan C dan D membangun jaringan kebanyakan LAN, dan untuk menghubungkan antar gedung mereka menggunakan routing RIP, tetapi masih berbasis IP statik. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu C sama dengan 5 dan D sama dengan 30, namun yang ditampilkan hanya minimal 4 device dengan jarak yang berbeda. Dua klien dari perusahaan C berjarak 20 meter ke gedung dan sisanya berjarak 218 meter ke gedung. Kemudian untuk perusahaan D, 20 klien berjarak 10 meter ke gedung dan sisanya berjarak 15 meter. Yang menguntungkan di sini adalah perusahaan D karena jarak yang dekat antar klien. Di perusahaan C dan D ingin menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirimkan pesan, hanya device tertentu saja yang dapat menerima baik dari perusahaan C maupun perusahaan D, karena itu merupakan strategi dari perusahaan C dan D. Jadi pertama, kita tentukan dulu, kita buat dulu router, switch, dan PC pada setiap perusahaan. Di sini PC-nya itu berfungsi sebagai klien. Nah, karena ada dua perusahaan, jadi kita buat dua. Ini merupakan perusahaan C dan ini merupakan perusahaan D. Kemudian karena di sini diperintahnya untuk menggunakan berbasis IP statik, jadi untuk IP address-nya kita masukkan secara manual. Dengan cara kita klik seperti ini, lalu kita tekan ini, dan kita masukkan IP address, dan subnet mask nanti akan masuk otomatis sendiri, menyesuaikan. Kemudian kita masukkan juga default gateway-nya. Ini juga berlaku pada setiap PC yang ada pada program ini. Kemudian juga sama di perusahaan D juga dibuat seperti itu. Kita masukkan IP address-nya seperti ini. Setelah itu untuk pengaturan ke konfigurasinya agar bisa mengirimkan pesan sesuai dengan persyaratan yang ada pada soal. Pertama, kita enable dulu routernya, kemudian kita konfigurasi. Setelah kita konfigurasi, kita konfigurasi, kita akan masuk ke interface fast Ethernet 0/0 dengan cara kita inputkan seperti ini. Kemudian juga setelah itu kita inputkan IP address dari interface ini. Setelah itu kita no shutdown. Nah, setelah di no shutdown, nanti ketika berhasil tampilannya akan seperti ini. Dan kemudian kita exit untuk keluar dari interface-nya, kemudian kita exit kembali untuk keluar dari konfigurasinya. Setelah keluar, baru kita inputkan write di sini untuk penyelesaian dari program. Kemudian yang kedua, ini tadi untuk perusahaan dari perusahaan C. Kemudian karena kemudian untuk perusahaan D juga sama, kita inputkan konfigurasi, kita konfigurasi terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan interface fast Ethernet 1/0, kemudian kita masukkan IP address-nya, baru kita no shutdown. Setelah kita no shutdown, nanti akan muncul seperti ini jika berhasil.
Kemudian kita exit dari interface-nya dan kita exit juga dari konfigurasinya. Kemudian juga kita write kembali. Setelah itu kita konfigurasi lagi untuk masuk ke bagian di sini, karena tadi di soalnya itu program ini menggunakan router RIP. Jadi kita inputkan router RIP untuk progresnya. Setelah itu kita masukkan network dari masing-masing perusahaan. Kemudian kita inputkan Caping Z ini. Setelah selesai kita exit dan untuk keluar dari router, dan kita exit juga untuk keluar dari konfigurasi. Kemudian kita write. Nah, setelah itu nanti program akan berjalan seperti ini. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan untuk penggunaan konsol ini. Jadi penggunaan konsol ini untuk permisalan, semisal kita ingin mengirimkan pesan dari sini, kita bisa melihatnya di sini melalui ini, ataupun kita juga bisa men-setting semuanya melalui ini. Ini berfungsi sebagai remote control perumpamaannya. Kemudian untuk yang ketiga, kita diminta persoalannya, perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara, yaitu WAN dan LAN, dan menggunakan DHCP server langsung dari router, dan memiliki 50 klien, di mana 30 klien berjarak 70 meter dan sisanya berjarak 400 meter. Jadi, kita buat dulu routernya, kemudian juga switch dan beberapa PC yang berfungsi sebagai klien. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel port. Kemudian setelah kita menggunakan kabel port, karena tadi diminta untuk progresnya itu menggunakan DHCP agar server bisa langsung ke router, jadi kita langsung masukkan IP address-nya, klik DHCP ini, bagian DHCP, nanti IP address dan subnet masknya akan otomatis terinput sendiri tanpa harus kita masukkan secara manual. Juga sama berlaku untuk PC yang lainnya juga. Kemudian setelah kita inputkan semuanya, kita atur pada routernya. Jadi pertama kita enable dulu, setelah itu kita konfigurasi. Kemudian setelah kita masuk ke konfigurasi, kita inputkan interface pas Ethernet 0/0-nya. Setelah itu kita inputkan IP address-nya. Kemudian kita nge-shutdown. Ketika berhasil, kita nanti langsung diminta untuk untuk pembuatan DHCP programnya. Kita masukkan dulu IP address-nya kembali, kemudian kita inputkan IP DHCP pool A. Setelah itu kita input default router IP address-nya, kemudian network IP address beserta subnet masknya, kemudian kita langsung end. Setelah selesai, kita write dan program akan berhasil dijalankan seperti ini. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.